Halo saudara-saudaraku, salam jumpa lagi bersama kami. Kali ini kita akan bicara soal reposisi jabatan fungsional dalam struktur organisasi dan tata kerja di pemerintah daerah. Ini adalah sebuah konsep pemikiran dari seorang pemikir gitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebelum kita lanjut, bagi saudara-saudaraku yang belum subscribe, itu bisa subscribe ke channel kami, membantu kami dengan melakukan subscribe sekaligus tombol lonceng agar bisa memperoleh notifikasi video-video kami selanjutnya. Kalau dirasa ini bermanfaat, itu bisa dilakukan share. Kalau ada pertanyaan, mau diskusi dan sebagainya, ada request, itu bisa dilakukan di kolom komentar gitu. Bagi yang sudah melakukan subscribe, kami mengucapkan terima kasih. Semoga saudara-saudara selalu dimudahkan dalam urusan dan ikhtiar kita. Materi ini bersumber dari Simpul Perencana volume 36 tahun 17 Juni 2020. Penulisnya adalah Pak Hamdi Irza STMT. Beliau ini bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pos elektroniknya adalah hamdi.irsa@outlook.com. Gitu, saya rangkum dalam sebuah video sederhana yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar kami video-video sebelumnya. Jadi rasa ingin tahu teman-teman di kolom komentar cukup tinggi, jadi kami berusaha untuk memenuhi itu dengan berbagai upaya, berbagai sumber yang ada. Jadi ini adalah hasil pemikiran dari Pak Hamdi Irza STMT. Beliau di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama kita bahas soal sejarah Undang-Undang Kepegawaian. Merujuk kepada sejarahnya, peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur regulasi kepegawaian secara komprehensif adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan untuk menjamin kedudukan hukum pegawai negeri dan dapat dijadikan dasar penyusunan aparatur negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi nasional. Jadi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961. Selanjutnya adalah dalam aturan penyempurnaannya itu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Itu disebutkan bahwa pembentukan undang-undang ini didasarkan pada usaha mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spiritual. Diperlukan adanya pegawai negeri yang sebagai warga negara, unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Undang-undang ini dibentuk atas dasar diperlukannya pegawai negeri
yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan pada aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Jadi ini adalah alternatif struktur. Kebetulan beliau bekerja di Bapeda Provinsi. Ini adalah alternatif struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi yang pertama adalah penempatan jabatan fungsional pada sub-bidang dan bidang yang bersesuaian dengan kualifikasi dan minat. Oke, kita rinci satu-satu. Ya, jadi ini adalah contoh struktur, jadi penempatan jabatan fungsional pada sub-bidang dan bidang yang berkesesuaian dengan kualifikasi dan minat. Jadi ini yang pertama, yang paling atas ini adalah kepala. Jadi kalau garis biru adalah garis komando dan garis putus adalah garis koordinasi. Jadi ini ke kanan adalah sekretaris. Ini masih jabatan struktural gitu, administrasi. Terus di bawah sekretaris ada subbagian 1, subbagian 2, dan subbagian 3. Yang ke kiri adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional utama ini setingkat eselon 2. Ke bawahnya ini ada madya dari bidang 1, ada madya dari bidang yang kedua. Jadi ada jabatan fungsional madya jadi untuk bidang yang ketiga, madya untuk bidang yang keempat. Ke bawahnya ada sub-bidang, itu jabatan fungsional muda. Di bawah lagi ada pelaksana, jabatan fungsional pertama. Jadi sub-bidang, ada pelaksana, itu fungsional pertama sampai ke bawah. Lalu dia berkoordinasi dengan UPT adalah unit pelaksana teknis. Itu ya, ini adalah contoh, ini alternatif 1. Sedangkan yang untuk alternatif 2 itu ada kepala yang sekretarisnya tetap sekretaris, subbagian tetap, subbagian 1, 2, 3. Yang ke kiri adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional setingkat eselon 2 ini fungsional utama. Di bawah ada madya bidang 1, madya bidang 2, madya bidang 3, madya bidang 4. Langsung ke bawah adalah fungsional muda. Terus yang pelaksana adalah fungsional pertama. Terus ada lagi fungsional muda. Di bawah lagi ini adalah fungsional pertama gitu. Jadi ini strukturnya. Jadi di masing-masing bidang itu masih ada 3 jabatan administrasi. Sedangkan yang ada adalah 6 jabatan fungsional. Nah, ini dari kiri ke kanan bidang 2 sama, bidang 3 dan bidang 4. Yang berikut lagi ini adalah alternatif ya. Alternatif berdasar mereduksi struktur organisasi pada level jabatan pengawas dan administrasi. Kepala, sekretaris, jadi posisi administrasi tetap kepala dan sekretaris subbagian 1, 2, 3. Sedangkan yang jabatan fungsional utama di bawahnya fungsional madya, ke bawah ada fungsional muda, ke bawah lagi ada fungsional pertama, sama sebenarnya fungsional pertama, ini pelaksana. Di bidang yang kedua ini bidangnya hilang ya, bidangnya semuanya hilang, tinggal ada beberapa pelaksana saja, pelaksana yang sangat teknis gitu, dan sampai keempat. Jadi bidang 1 sampai bidang keempat itu seluruhnya hilang gitu.
di bawah sekali adalah unit pelaksana teknis. Oke ya, ini yang bisa kami sampaikan. Silakan kita berdiskusi. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, bisa membantu dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Kalau kita diskusi, silakan kita diskusi di kolom komentar. Insya Allah akan semampu kami akan memenuhi apa yang di request, apa yang kita diskusikan gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.